Jadi ini termaktub dalam kitab Hadiyatul Ahya lil Amwat, halaman 184-185 karya Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf bin Ja'far Al-Hakkari. Itu ya. Jadi kalau diajarkan oleh guru-guru kita dan terus turun-temurun sampai dengan hari ini, setiap malam Jumat kita baca Al-Quran, wabil khusus baca surah Yasin untuk mengingatkan kita tentang kematian, itu salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga cara kita untuk mendoakan arwah keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan kita mendoakan arwah keluarga kita, terutama di setiap malam Jumat. Bagus yang diselenggarakan oleh masjid, kegiatan membaca Al-Quran, mobil khusus surah Yasin. Sebenarnya surah apa juga boleh, ya, Al-Kahfi oke, ya. Al-Baqarah boleh dari 1 sampai akhir, itu 3 juz. Cuma nggak ada yang mentradisikan ya. Itu. Yang ditradisikan baca Al-Baqarahnya 1 sampai 5, ya kan? Ayat kursi tambah 3 ayat terakhir. Itu. Ya, begitu luasnya para pendahulu kita dalam berdakwah ya. Kalau ditradisikannya baca Al-Baqarah selama dari ayat 1 sampai akhir, waktunya kurang panjang ketemunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati para guru kita, Bapak Ustaz Haji Hadian, yang saya hormati para pengurus TKM Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, para kiai, para ustaz yang dirahmati Allah, yang saya hormati jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, karunia dan hidayah kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Nurul Hidayah ini untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada salat subuh kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa
Sebelum kita mulai kajian hari ini, kita bacakan satu Al-Quran, surat Al-Fatihah, dan sederhana. Kita selalu diberikan ketakwaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan senantiasa kesehatan dan rezeki yang berkah serta Allah yang berkah. Ala hadiniya wa niyatin salihah bi barakati Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya mari kita ikuti dan kita dengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Dengan segala hormat selaku Tafadhol Mas'kur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi بالبركة والكرم وجميع مشايخنا من المشرق إلى المغرب خصوصا بالبركة والكرم عبد القادر الجيلاني سواه نكسبا لحضرة إمام ربنا على شيخنا المكرم شيخ الله محمد على شيخنا المكرم شيخ الشاهد وفاة عليكم وجميع أولياء الله بهذه القرية بهذه البلاد. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Juga untuk jamaah yang istiqomah dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya, wabil khusus ibadah salat subuh berjamaah, baik bapak maupun ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang barzakh. Ancak kita adalah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mayyita ya'rifu may yughassiluhu wa yahmiluhu wa yakaffinuhu wa yudallihi fi hufratihi. Hadis yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal atau Tabrani, Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mayit atau orang yang wafat ya'rifu may yughassiluhu,
dia mengetahui siapa yang memandikannya, wa yahmiluhu, yang mengangkatnya, yang membawanya, wa yakaffinuhu, yang mengafaninya, wa yudallihi fi hafratih, dan yang menurunkannya ke kubur. Jadi ketika mayit telah meninggal dunia, dia nggak jauh-jauh amat dari tubuhnya, dia masih dekat dengan tubuhnya, dan keadaannya itu seperti dia baru bangun dari tidur. Dia lihat tubuhnya di apa-apain sama sahabat-sahabat, sama kerabat, sama saudara-saudaranya. Itu ya. Jadi itu yang terjadi ketika mayit meninggal dunia. Maka ketika kita takziah kepada jenazah, baiknya adalah kita harus tunjukkan hormat kita kepada jenazah, dan kalau bisa jangan bicarakan aibnya. Imam Bukhari juga meriwayatkan, apabila seseorang di antaramu telah wafat, maka diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang bakal tempat tinggalnya kelak. Calon penghuni surga diperlihatkan kepadanya surga, calon penghuni neraka diperlihatkan neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu saat Allah membangkitkan kamu ke sana. Ya. Di antara kegiatan mereka di barzakh adalah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal mu'minu hamaruhu haula darihi syahran. Apabila seseorang beriman meninggal dunia, maka arwahnya berkeliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Maka orang yang peka, orang yang sensitif, itu ketika anggota keluarganya meninggal dunia, dia sendiri masih merasakan bahwa yang meninggal dunia masih ada di sekitaran dia. Itu. Fayanzuru ila man khalafa min iyalihi kaifa yaqsimu malahu wa kaifa yu'addi duyunahu. Ia memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayarkan hutang. Sebulan, Pak. Fa'idha atamma syahran rudda ila hafratihi. Apabila telah sampai 1 bulan, maka arwahnya itu dikembalikan ke makamnya, ke kuburnya. Fayahumu hawla qabrihi wa yanzuru mayyatihi wa yad'u lahu wa yahzinu alaihi. Ia berkeliling di seputar kuburannya selama 1 tahun sambil memperhatikan orang yang mendatanginya dan mendoakannya serta orang yang bersedih atasnya. Ya. Faida atamma sanatan rufi'a ruhuhu ila haitsu yajtami'u fihi al-arwahu ila yaumi yunfahu fis suri. Apabila telah sampai 1 tahun, maka arwahnya dinaikkan ke tempat di mana para arwah berkumpul menanti hari ditiupnya sangkakala. Termaktub dalam kitab Duratun Nasihin dan juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya, jadi bisa jadi ini menjadi landasan kenapa kemudian orang-orang di Jawa terutama ya
menyelenggarakan kegiatan tahlil ya, untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Dikuatkan lagi dalam sebuah hadis, al-mayyitu idza mata tira fihi daruhu syahran yakni biruhihi. Seseorang apabila meninggal, maka ruhnya dibawa berputar-putar di sekeliling rumahnya selama 1 bulan. Wa haula qabrihi sanatan, dan di sekeliling makamnya selama 1 tahun. Tsumma turfa'u ila sababil ladzi yaltaqi fihi arwahul ahya'i wal amwat. Kemudian roh itu dinaikkan ke sebuah tempat di mana roh orang hidup bertemu dengan arwah orang mati. Hadis riwayat Dailami dan Abu Darda. Kalau Ad-Dailami itu maksud dalam kitabnya Al-Firdaus fil Ma'sul Kitab, dan Imam As-Suyuti dalam 2 kitabnya yaitu Bushrul Kaib bil Liqa'il Habib dan Syarah As-Sudur bi Syarhil Maut wal Qubur. Jadi itu Pak ya yang menjadi penguat bahwa mayit itu selama 1 bulan, belum terlalu jauh dari rumahnya, selama 1 tahun dia nggak terlalu jauh dari kuburnya, dia berada di kuburnya, kemudian setelah itu baru diangkat oleh Allah di sebuah alam di mana nanti di alam itu dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada di antara kita yang pernah bermimpi berjumpa dengan orang yang telah meninggal dunia, maka seringkali itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau yang sudah meninggal dunia. Hadis yang lain, inna a'malakum ta'ridu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib, kerabat dan keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Wa in kana khairan istabshiru. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira. Wa in kana ghairu dzalik, dan kalau selain daripada itu, qalu, mereka berkata, Allahumma la atammatahum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau matikan mereka sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah kepada kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Segitupun mereka sudah ada di alam barzakh ya, masih terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum karib kerabatnya itu oleh Allah diberikan hidayah. Ya. Jadi ini merupakan kabar dari sana, Pak. Dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seseorang bahkan sempat bermimpi berjumpa dengan orang yang telah meninggal dunia, bahkan dia bisa berkomunikasi. Bahkan orang yang meninggal dunia itu memberikan kabar kepada yang bertemu dia di alam itu untuk memberitahu keluarganya bahwa selama dia hidup, dia menaruh sesuatu berupa harta untuk ditinggalkan kepada keluarganya, tapi keluarganya nggak ada yang tahu. Orang yang bermimpi tentang dia itu dikasih tahu, nanti kasih tahu sama si Anu, anak saya, bahwa saya menaruh sesuatu di tempat tertentu. Kasih tahu tempatnya, ketika bangun
dia melaksanakan mimpinya itu dan benar barang itu ada ditaruh di situ. Ya, nah, itu kasus yang memang jarang terjadi tapi pernah ada, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh orang-orang beriman datang setiap malam Jumat pada langit dunia. Lalu mereka berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka masing-masing. Mereka memanggil-manggil dengan suara yang memelas. Wahai istriku atau wahai suamiku, wahai anakku, wahai keluargaku dan kerabatku, sayangilah kami dengan sesuatu, maka Allah akan merahmati kalian. Ingatlah kami, jangan kalian lupakan. Sayangilah kami dalam keterasingan kami, minimnya kemampuan kami dan segala apa yang kami berada di dalamnya. Sesungguhnya kami berada dalam tempat yang terpencil, kesusahan yang panjang dan duka yang dalam. Sayangilah kami, maka Allah akan menyayangi kalian. Jangan kalian kikir kepada kami dengan memberikan doa, sedekah dan tasbih. Semoga Allah memberikan rasa nyaman kepada kami sebelum kalian sama seperti kami. Sungguh rugi, sungguh menyesal wahai hamba Allah, dengarlah ucapan kami dan jangan lupakan kami. Kalian tahu bahwa keutamaan yang berada di tangan kalian sekarang adalah keutamaan yang sebelumnya milik kami. Sementara kami tidak menafkahkannya untuk taat kepada Allah. Kami tidak mau terhadap kebenaran hingga ia menjadi musibah bagi kami. Manfaatnya diberikan kepada orang lain, sementara pertanggungjawaban dan siksanya diberikan kepada kami. Tuh. Ada yang mau motok? Ya. Masing-masing mereka memanggil sebanyak 1000 kali, tapi yang di hidup tidak pernah tahu, tidak pernah dengar. Ya. Kasihanilah kami dengan 1 dirham atau sepotong roti. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, dan kami pun para sahabat menangis, dan kami tidak mampu bicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian yang sebelumnya berada dalam kenikmatan dunia, dan kini mereka menjadi debu setelah sebelumnya berada dalam kenikmatan dan kegembiraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu mereka para arwah menangis dan mengucapkan kutukan kepada mereka sendiri, berkata, celaka kita jika kami menafkahkan apa yang kita jika kami menafkahkan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan membutuhkan ini. Lalu mereka pulang dengan penyesalan. Jadi ini termaktub dalam kitab Hadiyatul Ahya lil Amwat, halaman 184-185, karya Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf bin Ja'far al-Hakkari. Itu ya. Jadi kalau diajarkan oleh guru-guru kita dan terus turun-temurun sampai dengan hari ini, setiap malam Jumat kita baca Al-Quran, wabil khusus baca surah Yasin untuk mengingatkan kita tentang kematian, itu salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga cara kita untuk mendoakan arwah keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan kita mendoakan arwah keluarga kita, terutama di setiap malam Jumat. Bagus yang diselenggarakan oleh masjid, kegiatan membaca Al-Quran, wabil khusus surah Yasin. Sebenarnya surah apa juga boleh, ya, Al-Kahfi oke, ya. Al-Baqarah boleh dari 1 sampai akhir, itu 3 juz. Cuma nggak ada yang mentradisikan ya. Itu. Yang ditradisikan baca Al-Baqarahnya 1 sampai 5, ya kan? Ayat kursi,
Tambah 3 ayat terakhir. Itu. Ya, begitu luasnya para pendahulu kita dalam berdakwah ya. Kalau ditradisikannya baca Al-Baqarah selama dari ayat 1 sampai akhir, waktunya kurang panjang ketemunya ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di barzah ya, bahkan insya Allah di akhirat kelak ahli surga dapat saling melihat istana mereka. Kelihatan Pak, periwayatnya di atas ya, yang kecil. Saya bacakan matannya. Qala inna ahlal jannah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ahli surga la yatara'auna fil ghurfati kama tatara'aunal kaukab asy-syarqi awil kaukabil gharbi al-gharib fil ufuqi wa tali'a fi tafadulid darajat. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ahli surga bisa saling melihat istana mereka masing-masing, sebagaimana mereka dapat melihat bintang di timur atau bintang di barat yang tenggelam dan terbit di ufuk sebagai tanda tinggi rendahnya darajat. Wa qalu ya Rasulullah ulaikan nabiyyun, mereka bertanya, sahabat maksudnya, wahai Rasulullah, apakah mereka dari golongan para nabi? Qala bala walladzi nafsi biyadihi wa aqwamu amanu billah wa rasulih wa saddaqul mursalin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, selain itu ada pula di dalamnya kaum yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membenarkan atau mempercayai para Rasul. Kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi ya, juga dalam Sahih Ar-Raudun Nadir, juga dalam kitab At-Taqliq Ar-Raghib, dan hadis ini muttafaq alaih. Jadi mereka insya Allah ya, memahami tempat mereka ketika orang beriman meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Mereka mampu menyaksikan apa yang akan mereka tempati nanti. Ditanya oleh para sahabat, mereka itu para nabi ya Rasul? Iya. Dan juga Rasulullah menjelaskan selain para nabi juga orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan membenarkan para Rasul. Jadi kesempatan diberikan kepada orang biasa, bukan hanya para nabi, tetapi dia atau mereka yang ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak ya, Masya Allah. Luar biasa. Maka karenanya kemudian ketika kita masih dalam keadaan hidup di alam dunia, jangan sia-siakan apa yang telah Allah berikan, kesempatan-kesempatan yang tersedia begitu banyak di alam ini. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk bersilaturahim, kesempatan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Ya, kesempatan untuk berbakti kepada keluarga, kepada suami, ya, kepada istri, pada pasangan masing-masing, juga kesempatan untuk memberikan bekal yang terbaik kepada keluarga,
wabil khusus kepada anak-anak kita, memberikan pendidikan yang paling baik untuk mereka supaya mereka mampu mengarungi hidup ini dengan mudah. Itu ya Pak, insya Allah kalau kita punya komitmen untuk itu, maka insya Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 45 dan 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqahullahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'al adab. Maka Allah memberi hari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh siksa yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal 'adab. Neraka dinampakkan kepada mereka tiap pagi dan petang, dan pada saat kiamat ada perintah, masukkan kaum Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Sebaliknya, kalau tadi kita ceritakan banyak orang beriman menerima kabar dari Allah, mendapatkan kabar dari Allah berupa bahwa mereka tahu tempatnya nanti, sementara orang-orang kafir, orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang sombong, ya, seperti Fir'aun, maka Allah akan tampakkan kepada mereka tiap pagi dan petang, ya, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengalaminya sampai hari akhir, ya. Masya Allah, ini Allah sendiri berkata, masukkan adkhilu ali fir'auna asaddal adab, masukkan kaum Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Itu Pak. Rasulullah menceritakan ketika beliau selesai perang Badar, beliau setelah memerintahkan para mayat, ya, baik orang yang mukmin maupun orang yang kafir untuk dikuburkan. Di tepi kubur orang yang kafir, Rasulullah berkata, wahai penghuni al-ghalib, penghuni sumur atau kubur. Ini jelas nih, kata masing-masing, nama masing-masing orangnya disebut oleh Rasulullah. Hai Utbah bin Rabi'ah, hai Saibah bin Rabi'ah, hai Umayyah bin Khalaf, hai Abu Jahal bin Hisham. Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian benar adanya? Sesungguhnya aku mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku benar adanya. Lalu kaum muslimin di sekitar Nabi bertanya, wahai Rasulullah, engkau berbicara dengan orang yang sudah jadi bangkai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kamu tidaklah lebih mendengar dari mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Bisa dibayangin Pak, kalau misalkan mereka mampu menjawab, kita kemana Pak? Lari tunggang langgang ya. Dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Abdul Bar berkata, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya wa yusallim alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yaradda alaihi salam. Tidak seorang muslim pun melewati makam, melewati kubur saudaranya dan dia tahu siapa itu ya, selama di dunia. Kemudian orang ini memberi salam kepada saudaranya yang dikubur, illa radallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah mengembalikan ruhnya, hatta yarada alaihi salam, kemudian sehingga orang itu memberi salam, menjawab salam orang yang memberi salam ketika melewati kuburnya. Itu ya.
Jadi ketika masuk ke kubur, lokasi pekuburan, jangan lupa untuk memberikan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Antum lana salafuna wa nahnu insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Nah, itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni ahli kubur, penghuni kubur dari golongan muslim, laki-laki maupun perempuan, orang beriman laki-laki maupun perempuan. Engkau atau kalian telah mendahului kami, dan kami semua akan juga seperti kalian. Ya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abid Dunya dalam kitab kuburan berkata kepadaku Muhammad bin Aun dari Yahya bin Yaman dari Abdullah bin Sam'an dari Zaid bin Aslam dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa ista'nasa bihi wa radda alaihi hatta yakum. Tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab pertanyaannya hingga ia bangkit. Untungnya telinganya tidak sensitif, gitu ya. Kalau telinganya sensitif, yang sangat sayang banget sama yang dikubur, nggak akan jauh-jauh, nggak akan pergi jauh dari kubur. Tapi kalau orang yang penakut, dia bakal bisa kabur. Ya, untungnya nggak dibuka oleh Allah pendengaran manusia. Makanya saya sering bilang bahwa kita dengan mereka yang di alam barzah itu seperti dua alam, ya, yang terpisah antara kita dengan mereka. Indahnya adalah kita tidak bisa menonton mereka, tidak bisa melihat mereka, tidak bisa mendengar mereka, tapi mereka bisa menonton kita, bisa melihat kita, bisa mendengar kita. Makanya tadi hadis-hadis yang tadi, bahwa mereka itu ketika baru meninggal dunia selama sebulan gak jauh-jauh dari rumah. Kemudian selama setahun gak jauh-jauh dari kuburnya. Itu Pak ya. Maka doain terus orang yang telah meninggal dunia di antara kita. Begitu Pak. Saya rasa cukup dulu. Silakan bagi ada yang mau berdiskusi. Makin lama makin takut nyeritainnya. Silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan Pak Ramayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Itu aja dulu.
Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, juga beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal yang gaib ini kalau kita jelaskan secara sederhana, begini Pak, di ruangan kita ini semua nyata, betul ya? Johir, nyata itu bahasa kita, bahasa Arabnya johir. Yang tidak kelihatan oleh mata kita di ruangan ini disebutnya apa? Gaib. Keluarga kita di rumah ada, tapi hari ini di masjid gaib. Gitu ya. Nanti kita pulang ke rumah, johir, kelihatan keluarga kita. Nah, ini secara sederhananya begitu. Jadi hal yang gaib itu seringkali adalah hal yang tidak nyata di hadapan kita sekarang di sini, kini di sini. Tapi juga kita harus yakini sesuatu yang nanti di sana itu. Nanti di sana itu bisa kita terjemahkan nanti adalah waktu yang tidak jauh dari hari ini, dari detik ini. Di sana bisa kita terjemahkan adalah selain di sini. Ya berarti bisa di tempat yang lain-lain di alam dunia ini. Itu hal yang gaib juga. Atau nanti di sana itu ketika kita lewati masa kehidupan kita di alam dunia hari ini. Dan kita akan mengalami kehidupan selanjutnya. Yang kehidupan selanjutnya itu kita nggak pernah kasih kabar kepada keluarga kita yang masih hidup di alam dunia. Kenapa? Karena ketika ada di alam sana kita lagi sibuk menghadapi kehidupan di alam sana. Kalau kita beriman ketika ada di alam ini, sekarang ini di sini, mengamalkan perbuatan baik banyak, bersedekah banyak, berhubungan baik dengan orang-orang soleh, mengikuti mereka, dan insya Allah Allah berikan balasan yang baik di alam sana. Ternyata menurut kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang yang beriman biasa dia hanya tertidur saja di alam barzakh sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Tapi ada orang beriman yang berimannya melebihi orang beriman biasa. Bahkan dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu berkomunikasi dengan orang yang masih hidup, dan orang yang masih hidup bahkan mendapatkan nasihat dari dirinya. Itu kan bukan orang biasa ketika dia di alam dunia. Artinya ini tidak bertentangan dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahkan sejalan. Itu ya. Jadi percaya kepada hal yang gaib itu bukan hanya hal gaib yang diceritakan sesuatu yang luar biasa di alam yang jauh sekali, bahkan ternyata paralel dengan kehidupan kita di alam dunia. Cuma kitanya tidak diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalami alam itu. Begitu Pak. Ya. Paralel, gak jauh-jauh amat. Apa sih keparalelan itu? Ya berjalan bersama Pak, paralel itu. Kayak sekarang nih, secara nyata saya bisa jelaskan. Hari ini, saat ini, detik ini kita lagi ngaji di sini. Di tempat yang lain, di masjid yang lain, orang-orang pada ngaji juga. Itu. Artinya kita sama-sama ngaji di sini dan di sana di tempat yang lain. Tapi sementara ada orang lain yang beraktivitas yang lain selain pengajian. Itu, ya. Itu secara nyata bisa kita jelaskan seperti itu. Secara gaibnya kita dengan mereka, kita sedang beraktivitas hari ini di sini di masjid ini,
di alam barzah mereka punya aktivitas yang lain. Siapa tahu bahkan mereka tahu kita ada di sini. Ya, mungkin istri kita yang udah meninggalkan kita tahu nih suaminya sering ngaji setiap ba'da sholat subuh di hari Selasa sama di hari Ahad kedua misalkan. Senang tuh pasangan kita, Pak. Itu ya. Insyaallah. Ya udah deh, kalau nggak percaya duluan. Gitu ya. Ada lagi? Ibu-ibu mau bertanya? Nggak ada. Bapak-bapak, mamaan, silakan. Buang air ke depan. Oh, buang air biasa. Terus? Begitu ya. Saya malah baru dengar. Gitu ya. Tradisi di sini begitu. Itu Pak Haji. Dengarnya begitu. Iya, Bang Taufik. Oh gitu, ya. Ya itu nggak jauh-jauh dari hadis yang tadi bahwa roh kerabat kita ketika meninggal dunia dia selama sebulan masih berkeliling di antara rumah kita. Adapun larangan orang tua itu kaitannya dengan adab ya Pak ya, kaitannya dengan adab. Jadi jangan buang air sembarangan. Saya pikir buang air tanda kutip BAB atau BAK gitu. Kalau itu ya jelas orang biasa juga melarang gitu. Bukan karena orang meninggal dunia aja. Tapi kalau buang air biasa itu menjadi urf, menjadi adat ya dalam rangka menghormati orang yang kerabat kita yang telah meninggal dunia, ya itu bisa saja diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang tua kita dalam rangka menghormati orang yang telah meninggal dunia. Gitu. Adab ya Pak, bisa jadi itu diwariskan oleh leluhur kita di kampung ini, gitu ya. Kalau di kampung saya belum dengar tuh, gitu, di kampung saya, hanya di sini saja. Gitu. Benar ya Pak Sekcam? Kayak gitu ya? Ya sebenarnya dilihat dari misi itu adab, jadi dimana menginformasikan kepada keluarganya bahwa apa yang dikatakan tadi bahwa selama 1 bulan itu arwahnya masih di lingkungan kita. Itu bukan sekarangnya atau sudah berapa tahun, tapi selama 1 bulan itu ya arwah masih di lingkungan kita. Sembarangan Pak. Dia membuktikan bahwa masih ada di lingkungan kita. Iya, iya sesuai dengan hadis. Gitu Pak ya. Jadi adat atau uruf yang diwariskan oleh leluhur kita, oleh kakek-kakek kita gitu ya. Itu bagus, sudah bagus dalam rangka menghormati orang yang meninggal dunia di antara kita. Demikian, saya rasa cukup pengetahuan tentang barzakh ya. Mudah-mudahan dengan ini kemudian kita menjadi lebih faham ya. Dengan ini kita menjadi lebih hati-hati dalam melaksanakan kehidupan di alam dunia, terlebih apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya dan keberuntungan yang diperoleh oleh orang beriman di alam barzakh itu nanti juga akan terkena kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan tempat yang baik, tempat yang indah, tempat yang lapang bersama Rasulullah Muhammad SAW, para mursalin, para anbiya, aulia, wasyuhada, insya Allah. Demikian, yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah teman-teman kita ikuti kajian ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita, dan kita semua berkhidmat dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kita tutup kajian kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.